Sebuah cerita dari buku Amiruddin berjudul Kolodete, novel sejarah peradaban Dieng. Cetakan pertama dicetak pada bulan November tahun 2017. Terdapat 162 halaman dan 17 bab. Saya akan membacakan bab pertama ini. Bab pertama ini berjudul Pagebluk. Pagebluk ini mungkin kalau bisa disama-samakan atau mungkin dikaitkan mirip-mirip dengan COVID-19 atau Corona. Tetapi ceritanya bukan itu. Ceritanya begini. Pagi belum bangun dari tidur lelapnya. Matahari belum kuasa menampakkan batang hidungnya. Pun embun yang menempel di dedaunan juga masih enggan menetes. Tetapi suasana padukuhan Wirangkel di pagi itu betul-betul mencengkam. Kini di lereng Gunung Perahu terdapat dusun bernama Sirangkel yang secara administratif berada di Desa Melandi, Kecamatan Garung. Perubahan atau penambahan frasesi di depan nama tempat atau nama orang merupakan hal yang lumrah dilakukan di wilayah Wonosobo. Untuk nama tempat yang menggunakan awalan si, contohnya adalah Dusun Silandak, Siwadas, Sibebek, Siwarak, dan lainnya. Juga sering digunakan untuk menyebut nama orang, seperti nama Mustafa dipanggil Simus, Lutfi dipanggil Sirut, dan sebagainya. Namun, terkait dengan padukuhan Wirangkel ini, tidak bisa dipastikan apakah ada kaitannya dengan Dusun Sirangkel yang ada di sekarang. Suara enggan kesakitan terdengar dari pojok-pojok rumah disertai derai tangis tak berkesudahan. Jerit tangis terdengar silih berganti, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Betul-betul menyayat hati. Di rumah yang terletak di pojok padukuhan, seorang anak berteriak kesakitan memecah kesunyian pagi itu. Di rumah yang terletak di pojok padukuhan, seorang anak berteriak kesakitan memecah kesunyian pagi buta. Bocah itu terus merintih sembari berguling-guling menahan rasa sakit yang tak tertahan ke rumah sederhana yang terbuat dari papan kayu dan beratap ilalang itu. Mereka keheranan dengan nasib yang dialaminya karena sehari sebelumnya terlihat sehat dan sepertinya biasa ceria bermain dengan teman-teman lainnya. Warga kebingungan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak jauh dari rumah itu, suasana tidak kalah mencengkam juga terjadi. Puluhan warga sedang berupaya menolong anak perempuan berumur 10 tahun yang juga mengalami sakit panas. Gadis belia itu berkali-kali kejang dan terus menghigau. Sesaat dia sembuh lalu tertidur pulas, tetapi beberapa menit kembali kejang. Kejadian itu terus berulang, membuat warga semakin kebingungan. Warga mencoba memberikan pertolongan seadanya dengan mengompres dan memberi air putih untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tetapi upaya itu tidak banyak membantu. Karena suhu badan si bocah masih tetap panas disertai kejang. "Ampun, saya tidak mau ikut," bocah itu menghigau seperti sedang ketakutan. Pagi itu, setidaknya ada 5 warga padukuhan Wirangkel yang mengalami sakit aneh. Semuanya anak-anak berumur antara 8 hingga 15 tahun. Sungguh aneh. Sebenarnya penyakit apa yang menyebabkan anak-anak itu panas dan kejang? Mereka sakit dalam waktu bersamaan dan gejalanya hampir mirip, panas tinggi, badan memerah, kejang dan muntah-muntah. Apa karena mereka makan bodin pandesi? Desis salah satu warga kepada warga lainnya. Bodin pandesi adalah jenis ketela pohon yang mengandung racun berbahaya. Namun jika dimasak dengan cara yang benar, jenis umbi-umbian ini tidak berbahaya. Kini bodin pandesi sudah jarang dibudidayakan oleh petani. Waktu merayap perlahan. Matahari mulai menampakkan sinarnya di sebelah kanan punggung Gunung Sindoro. Cahayanya perlahan menerangi lereng-lereng Gunung Perahu dan sekitarnya. Kini padukuhan Wirangkel mulai terang. Kicauan aneka jenis burung dan satwa liarnya terdengar nyaring. Namun datangnya pagi yang cerah itu tidak mampu merubah situasi di dusun kecil yang sedang didera rasa mencengkam. Seorang tabib diiringi 2 cantriknya dengan tergopoh memasuki padukuhan Wirangkel. Langkahnya cepat menyusuri jalan setapak yang masih diselimuti kabut pagi. Cantriknya adalah pembantu atau murid. Tabib yang didatangkan dari desa sebelah ini dikenal sakti dan ampuh mengobati berbagai penyakit. Sesampainya di tempat tujuan, warga menyambut dengan sangat santun, mempersilahkan masuk ke dalam rumah untuk mengobati salah satu bocah yang sudah sedari malam panas menggigil. Bergilir dari satu rumah ke rumah lainnya. Hingga selesai memeriksa, sang tabib menyimpulkan bahwa baru kali ini saya mengobati penyakit seperti ini. Aneh sekali, sepertinya ini bukan penyakit sembarangan, gumam sang tabib.
Sejenak ia mengeluarkan beberapa ramuan dari kantung yang terbuat dari anyaman daun pandan. Tidak lama, sang tabib dengan dibantu 2 cantriknya selesai meramu obat-obatan. Sang tabib duduk bersila sambil komat-kamit membaca mantra, lalu menyebulkan ke dalam gelas berisi air putih. Tolong, obat dan air ini diberikan kepada mereka. Dan jangan lupa terus diberi minum air putih untuk menurunkan suhu tubuhnya. Kalau sampai nanti sore belum sembuh, segera mencari tabib lainnya yang lebih ampuh. Kata tabib itu sambil berdiri lalu beranjak pulang. Mendengar perkataan sang tabib yang sepertinya tidak yakin bisa menyembuhkan, para warga terlihat cemas. Apakah penyakitnya sangat berat sehingga tabib tidak yakin bisa menyembuhkan? Tanya salah satu warga. Waktu berjalan terasa pelan. Warga terus menunggu, tanpa bisa berbuat banyak. Menjelang malam, penyakit yang diderita kelima anak masih belum membaik. Bahkan, anak yang menghuni rumah sederhana di pojok desa menggerang lebih keras dan kejang-kejang. Hingga tidak lama, ia tergolek lemas, lalu menghembuskan nafas terakhir. Dia telah meninggal. Bisik salah satu warga pelan. Menyusul keempat bocah yang lain pun mengalami hal yang sama. Panas meninggi, kejang-kejang, lalu tergolek lemas. Setelah diperiksa, ternyata mereka juga meninggal. Kematian kelima bocah itu membuat warga Padukuhan Wirangkel makin didera rasa takut. Malam itu hampir semua warga tidak bisa tidur. Mereka terus berjaga-jaga dari bahaya yang bisa saja menimpa warga lainnya. Keesokan harinya, peristiwa yang hampir sama dialami oleh 3 anak dusun Pakis. Dusun Pakis terletak di lereng pegunungan Dieng. Kini ada desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Namun, tidak bisa dipastikan apakah ada kaitannya antara dusun Pakis ini dengan desa Kepakisan yang ada sekarang. Tiba-tiba suhu badannya panas, lalu muntah-muntah dan kejang. Sebentar sembuh, namun beberapa menit kambuh lagi. Sebagaimana warga Wirangkel, puluhan warga dusun Pakis juga tidak bisa berbuat banyak. Tabib yang segera mereka datangkan juga tidak bisa menyembuhkan penyakit aneh itu. Sehari setelahnya, ketiga bocah itu tidak kuat menahan sakit dan meninggal. Suasana desa berubah mencengkam. Apalagi penyakit aneh itu mulai menyerang 2 warga lainnya. Ternyata penyakit aneh itu tidak hanya dialami Padukuhan Wirangkel dan Pakis, tetapi telah menjadi pagebluk yang menyerang beberapa desa lainnya. Pagebluk adalah wabah penyakit atau epidemi. Rata-rata yang terserang penyakit aneh adalah anak-anak dan remaja belasan tahun. Gejalanya hampir sama, demam tinggi, kejang, muntah, dan mengigau tak jelas maksudnya. Hingga saat ini sudah ada 7 desa yang terserang penyakit aneh ini. 3 hari lalu, saya diminta mengobati warga desa yang ada di lereng Gunung Bismo. Malah di sana jumlah korbannya lebih banyak. Bahkan menurut kabar dari tabib lainnya, setidaknya sudah ada 13 anak yang meninggal dalam sepekan terakhir ini. Sungguh aneh. Tabib dan dukun yang didatangkan untuk mengobati juga tidak bisa berbuat banyak, termasuk saya ini, kata tabib kepada warga dusun Pakis. Kabar tentang penyakit aneh sudah menyebar ke beberapa desa. Sejauh ini, penyakit yang menyerang anak-anak belum bisa disembuhkan oleh para tabib, termasuk tabib yang dipercaya sangat linuwih. Mereka semua kebingungan, ramuan apa yang kiranya bisa menyembuhkan penyakit aneh itu. Itulah cerita di bab pertama buku Kolodete Novel Sejarah Peradaban Dieng karya Amiruddin. Silakan kalian bisa cari bukunya yang asli seperti yang ada di dalam video ini. Buat kalian semua yang telah mendengarkan, terima kasih. Buat hari esok yang lebih